Oke deh, aku mulai IG live malam hari ini ya. Oke, Mimi Bakadam, itu lo tak sapa. Michael Asia, properti di bawah 2M bebas pajak impact. Aku pasti cuan 70 di Solo juga, iya kan? Zaman sekarang pakai panel surya bukan genset. Oh gitu ya? Jadi ntar ya di rumah baru ya. Oke, gimana kabar Big Bangs dan saham blue chip? Udah 1000, aku akan mulai IG live malam hari ini. Dan aku akan spesial menjawab pertanyaan dari siapa tadi, Bu Raisa atau siapa ya? Semoga Ibu ada di sini. Oke, jadi ini adalah IHSG. Ini adalah IHSG. Hari ini dia mengalami pantulan. Perkiraan aku pantulannya nggak akan lama, dia sampai sekitaran level 6880-an di sini. Sampai sekitaran 6880-an. Terus kemudian ya dia ketahan di area ini, terus kemudian dia akan bisa berpotensi terkoreksi lagi gitu ya. Jadi aku akan naikin resistennya sekitaran 6880-an di sini. Nah, dia bisa koreksi lagi untuk dia kembali sideways. Nah, terus beberapa saham yang dia sempat naik, seperti contohnya hari ini saham Unilever 3,91%. Kita ada kasih tahu di Mfast tadi bahwa hari ini adalah kalau kamu mau investing ya Unilever, kalau bisa jangan lewat dari hari ini deh, karena hari ini udah breakout gitu ya, dan tinggal ngehold aja. Lewat dari hari ini kayaknya agak-agak telat gitu. Jadi tadi kita ada kasih tahu di Mfast. Nah, kemudian teman-teman semuanya di Kalbe Pharma, teman-teman perhatikan di sini dia sedang sideways dan patternnya cukup bagus untuk Kalbe Pharma, berpotensi untuk naik di atas 1860-an. Terus kemudian ada ICBP. ICBP ini dia berpotensi untuk naik juga sampai ke level 11 ribuan. Dan kemudian untuk Indofood, dalam jangka pendek dia berpotensi untuk naik sampai ke level 1,89%. Terus kemudian Indofood hari ini tadi naik 1,89%, dia berpotensi naik sampai level 6975-an. Terus kemudian ada saham Astra International yang hari ini juga mengalami pantulan, sifatnya pantulan atau rebound jangka pendek saja. Dan di sini saya mau jelasin dikit tentang analisis teknikal ya. Kenapa kita ada recommendation untuk beli ASI di harga seperti ini? Banyak yang mempertanyakan sebenarnya lebih ke harga belinya. Oke, jadi teman-teman, aku mau kasih tahu salah satu hal yang terkait teknikal sebenarnya ya. Nah, ini kenapa kita rekomen untuk Astra International. Yang pertama bisa diperhatikan bahwa dia itu tertahan di area supportnya di sini. Ya, tertahan di area supportnya di sini nih. Oke. Di area support MA200, di sini bisa dilihat MA200 monthly, di mana itu adalah support kuatnya. Dan ini secara daily dia tertahan di 5550. Oke, terus kemudian dia berpotensi untuk mengalami technical rebound sampai ke level 6200 dan habis itu bisa mengalami koreksi lanjutan lagi. Nah, kemudian untuk Astra International hari ini tadi ada di rekom, aku bacain ya di sini. Aku kan kasih satu petunjuk tentang harga belinya, harga rekomendasi beli. Ini di rekomendasi ini max buy-nya di 63, tapi lowest bottom-nya kita perhatikan. Aku ajarin technical dikit ya, gengs. Mtrade mau IPO kagak? Ya, ini tadi ASII. Kok nggak ada sih ASII? Jangka panjang di 6.300, tapi kalau swing tradingnya, let me check ya ASI.
Oh, lebih ke investing berarti. Tadi saran untuk investing. Aku akan kasih contoh di BBTN aja deh. Aku akan kasih contoh di BBTN karena tadi ada pertanyaan di BBTN. Nah, hari ini beberapa saham properti cenderung menguat dan aku juga akan kasih lihat untuk saham BBTN. Di recent atau latest nggak ada kok. Ini nggak bisa dipencet entah kenapa di tempatku latestnya nggak ada. Oke ya. Oke, terus BBTN ya, kita perhatikan di sini ya. Aku kasih contohnya di BBTN aja. Ini BBTN, ini kan direkomendasi beli 1175 sampai 1230 ya. Aku kasih tahu BBTN 1175 sampai 1230. Nah, tadi tuh ada yang nanya gini, kok ngasih rekomendasi harganya 1175 sampai 1230 sih? Range-nya gede amat ya gitu. Ini BBTN ya, tadi ada yang nanya, range-nya gede amat ya? Terus emangnya saya bisa nih ngantri di 1175 sampai 1230 gitu. Bisa nggak sih gitu. Nah, perlu diperhatikan di sini sebenarnya ini adalah range-nya untuk jangka menengah. Jadi kalau range jangka menengah sebenarnya angka 1175 sampai 1230 yang didapatkan dari harga hari ini candle di sini dan bahkan di bawah candle hari ini tepat di area support base price-nya di jangka menengah, di mana 1175 itu didapatkan dari support pada tanggal 16 Maret 2023 gitu ya. Jadi didapatkan pada tanggal 16 Maret 2023 ya. Jadi di sini ini dapatnya dari angka di sini nih ya, candle yang ini. Maka dari itu kita ambil angka 1175 untuk menjadi angka base price-nya. Sedikit edukasi ya buat kalian yang jadi member Mtrade. Ini bukan berarti harga ini tuh langsung tersentuh hari ini. Apalagi kalau kalian melihat time frame-nya jangka menengah. Jangka menengah ini berarti bukan hanya untuk sehari aja. Untuk jangka menengah itu bisa terjadi 1175-nya sampai 1230 tuh besok. Nah, sedangkan kinerja kita gimana dong? Selama ini masih direkomendasi, masih boleh beli. Maka kita akan melihat kinerja kita itu dari fluktuasi harga yang terjadi setelah direkomendasi. Sebagai contoh, BBTN tadi direkomendasi 1175 sampai 1230, tapi setelah direkomendasi dia naik dikit kemudian dia turun lagi, ini tersentuhnya cuma di 1220 sampai 1230. Sehingga kinerja kita yang tercatat ya dari 1220 ini aja. Kita tidak menghitung kinerja dari 1175 secara kinerja Mtrade gitu ya. Jadi teman-teman mesti dicatat kinerjanya di sini. Nah, kalau misalkan besok nih ya BBTN ternyata masih boleh beli nih. Kalau nggak boleh beli akan muncul di sini ada tulisan masih boleh beli, iya. Kalau nggak boleh beli ini akan ada tulisan tidak boleh beli di sini. Ya, jadi masih boleh beli nih gitu. Atau nggak boleh beli gitu. Ya, jadi kalau misalkan nggak boleh beli akan ada muncul. Seandainya besok masih boleh beli, maka ini harga bisa berubah. Dapatnya tuh di harga berapa setelah direkomendasi. Mungkinkah besok turun sampai level 1200, maka ini lowest-nya akan berubah di 1200 gitu ya. Nah, jadi keren kan? Sehingga tadi kalau ada yang bilang Mtrade nih ya ngomongnya rekomendasi di 1175 1230, harga 1175 nggak kesentuh, lu bilang kinerja lu dari 1175. Tidak gitu. Jadi ini yang perlu kita educate ke member kita bahwa kita menghitungnya dari kinerja yang memang tersentuh setelah direkomendasi. Apakah sebelum saya lanjutkan teman-teman di sini sudah bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami saya akan lanjutkan lagi karena tadi ada yang nanya tuh di DM saya. Oke, sudah jelas, mantep ya. Semoga yang bersangkutan yang nanya juga bisa melihat ini. Nah, terus kalau lagi kondisi market seperti ini, sebelum saya ngebahas tentang sektor yang potensial, di mana sektor properti hari ini tadi manggung, dan apakah sektor properti ini masih berpotensi untuk kita beli untuk trading sih besok, jangan-jangan besok tuh udah waktunya, wah besok profit taking nih, nggak bisa nih, atau jangan-jangan ini masih bisa turun lagi. Nanti saya akan bahas sektor properti. Tapi sebelumnya saya akan bicara tentang manajemen risiko dulu ketika market lagi kayak gini, lagi panas-panasnya. Sehingga
banyak orang yang mulai galau, terutama teman-teman yang masih pemula. Nah, seperti yang dilihat di sini, teman-teman juga melihat bahwa kinerja M-Trade itu semuanya tercatat. Sehingga kita nggak cuman bisa pamer cuan aja, tapi kita juga pasti loss kita terlihat. Nggak cuman kayak yang kerjanya pakai telegram terus pamer cuan di story, di Instagram, di Reels, di TikTok. Cuan, kemarin aku ngomong ini cuan kan, cuan, tapi yang rugi dia nggak sebut, atau mungkin kalau sebut hanya untuk sekali dua kali saja. Tapi di sini kita benar-benar terlihat mana yang kita profit taking, mana yang kita cut loss. Di sini sampai ke bawah, saya nggak tahu ini sampai berapa lama tim saya bikin ya. Tapi ini benar-benar sampai terlihat sampai di bawah ya. Ini ada untung 13%, ini ada cut loss 8%, terus ini ada 8-14%, 33%. Ya, jadi nanti hari Sabtu nanti ya kita akan bikin cuantastik tentang manajemen resiko. Jadi tentang manajemen resiko. Jadi kita akan lihat tentang bagaimana kita menghitung kinerja dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman ini kelihatan semua di sini. Maka dari itu teman-teman belakangan ini lumayan nih sering ada yang merah. Aduh, jadi gimana dong kalau lagi banyak yang merah nih? Kan gue masih baru belum sempat merasakan cuan. Nanti kalau merah-merah terus gimana? Tenang teman-teman. Besok hari Sabtu saya akan kasih lihat tentang kinerja kita di dalam jangka panjang bagaimana. Ya, dalam jangka panjang itu gimana? Makanya kita punya membership itu sekitaran 1 tahun. Kenapa? Karena 1 tahun itu Anda sudah bisa melewati siklus naik dan turun. Saya harap kamu bersabar dengan penjelasan aku ini supaya kamu bisa berhasil dalam trading. Kenapa? Untuk kamu bisa berhasil dalam trading harus melewati 1 cycle penuh. Dan 1 cycle penuh ini ada beberapa cycle yang kamu harus lewati. Ada cycle sangat besar, yaitu cycle beberapa tahun. Ada cycle yang menengah, cycle beberapa bulan, 6 bulanan atau 3 bulanan. Dan ada cycle kecil, yaitu cycle tiap bulanan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, pada bulan-bulan tertentu pasar saham cenderung bagus, tapi tidak selalu. Yaitu saya sebutkan saja, bulan November, Desember, Januari itu cenderung bagus. Dan bulan Agustus, September, Oktober itu cenderung turun ya. Jadi kalau kemarin kejadiannya di tahun 2023 ini justru malah kita tuh banyak cuan dari bulan April sampai dengan Agustus. Beberapa saham bisa multi bagger cuan 90%, 70%, bahkan ada yang sampai 100%. Tapi tidak semua member mengalami hal itu. Sehingga kalian yang baru masuk saat-saat ini dan tradingnya swing trading, jangka menengah pun juga ada kena stop loss juga. Kalian akan merasakan pahitnya dulu, stop loss, jangka menengah. Tapi kita edukasinya kenceng banget di morning briefing untuk mengurangi posisi, untuk mengurangi porsi tradingnya. Jadi kalau kamu trading, biasanya kamu trading 20%-an atau 30%-an, kurangin 10%-an ya. Jadi mungkin 10 atau 15%. Biasanya kamu trading 10 atau 15%-an, kamu bisa kurangin jadi 5%-an. Aku matiin sebentar ya komennya karena supaya kalian nggak ngobrol dulu, dan perhatikan di sini sangat penting sekali. How to survive ketika kita trading saham ya. Kita tidak bisa menghindari kondisi yang seperti ini. Kalau gitu kenapa nggak beli aja, nggak usah beli saham aja untuk trading. Nah, seperti yang saya jelaskan beberapa hari yang lalu di dalam morning briefing, reversal yang terjadi untuk swing trading itu berbeda dengan reversal yang terjadi untuk jangka menengah. Sebagai contoh seperti ini, kita akan kasih lihat beberapa saham, termasuk juga saham dari sektor properti. Ini saham BBTN yang tadi kita sempat ada rekomendasikan untuk jangka menengah dengan range beli cukup lebar. Ya, kalau jangka pendek kita akan kasih range belinya lebih kecil, lebih sempit di sini. Karena apa? Karena jangka pendek kita tidak kasih kesempatan untuk Anda ngantri-ngantri beberapa hari gitu. Nah, tapi ini untuk jangka menengah sehingga range belinya memang lebih lebar di sini. Oke, sekarang pertanyaannya ya. Kalau misalkan untuk jangka pendek nih, seandainya tadi kita ada rekom untuk jangka pendek. Kenapa tadi kita nggak rekom jangka pendek? Karena naiknya udah lumayan signifikan dan kita melihat big trendnya tuh sebenarnya masih tren turun. Nah, kita perhatikan saja kalau misalkan jangka pendek nih ya, kalau misalkan trading untuk jangka pendek, ini pantulannya hanya cuma sedikit saja ya. Jadi biasanya untuk para trader jangka pendek, kita akan berikan rekomendasi atau action trading itu lebih cepat. Sebagai contohnya saham SMRA. Aku kasih contoh saja saham SMRA di sini untuk contoh swing trading. Nah, ini adalah contoh saham SMRA. Perhatikan,
Kenapa SMRA tadi sempat direkomendasikan untuk jangka pendek maupun jangka menengah? Karena kita melihat bahwa akumulasinya di sini cukup kencang dalam jangka pendeknya dan naiknya tadi masih belum terlalu signifikan, sehingga masih ada ruang. Nah, pertanyaannya, kalau gitu, kenapa sih market seperti ini masih trading beli SMRA gitu, rekomen beli SMRA? Harusnya kan nggak usah gitu kan, marketnya lagi jelek gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau kalian punya mindset seperti itu, masuklah untuk trading jangka menengah. Jika kalian berani dengan resiko, pakailah trading jangka pendek ya, jangka pendek. Jika kalian nggak berani dengan resiko, maka kalian tradinglah dengan jangka menengah. Artinya apa? Kalau jangka menengah, artinya rentang dari beli dan juga stop loss-nya tuh lebih luas. Nah, kalau trading jangka pendek itu kita nggak bisa menunda-nunda, kayak jangan dulu deh, ini marketnya lagi nggak bagus, tapi ini reversalnya ada tanda reversal. Jadi memang kalau saya kasih tahu, jangka pendek itu memang resikonya lebih besar daripada jangka menengah gitu. Ya, jadi kalau misalkan mau menunggu, lebih sabar, lebih lama lagi, itu namanya trading jangka menengah. Oke, saya nyalakan lagi untuk komennya di sini, dan saya akan menjawab pertanyaan dari Michael Infinity 77. Apakah IHSG ini merupakan dead cat bound? Apakah IHSG ini dead cat bound? Dead cat bounce, mantul. Mau masuk, takut dibanting lagi. Nggak masuk, nanti V-shape rebound. Sebaiknya bagaimana? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana menghadapi tanda pembalikan arah yang berupa candle dalam jangka pendek seperti yang baru saja saya kasih lihat? Ini adalah contohnya saham SMRA ini tadi. Ini jangan-jangan naiknya cuma sementara doang, nggak sampai di sini, cuma sampai 565 terus jatuh lagi. Caranya, nomor 1, kamu kalau takut, antara tidak trading sama sekali atau kurangi porsi belinya. Jadi kalau kurangin porsi belinya, artinya biasanya 20% kurangin jadi 10%, masih takut kurangin jadi 5% atau nonton doang. Sehingga kalau kamu perhatikan di sini, ini mantul dalam jangka pendek bisa berpotensi naik sampai 565. Oh, ini kan short termnya, tapi big trendnya di sini masih turun. Ya udah, kecilin porsi tradingnya. Jawaban kedua, untuk mengantisipasi false pantulan aja atau dead cat bounce atau pantulan palsu, jawaban kedua adalah dengan menggunakan time frame yang lebih besar. Trading jangka pendek atau swing trading, kamu harus cepat mantau, cepat masuk, cepat keluar. Tapi jangka menengah kamu bisa lebih santai. Dan di sini dikasih kesempatan untuk jangka menengah sebenarnya menunggu pattern dulu, sideways dulu gitu. Sebagai contoh, kita kembali lagi ke case study BBTN yang tadi kita bahas. Ya, jadi ini kita bahas untuk case study BBTN-nya. Bisa perhatikan di sini. Ini BBTN, tadi kan kita ada infoin bahwa lowest atau bottomnya di 1175, meskipun hari ini hanya tersentuh sampai level 1 berapa tadi ya? 1220 sampai 1230 di sini. 1220 sampai 1230 benar-benar di pucuk banget. Tapi untuk trading jangka menengah, kamu bisa nawar lebih sabar. Seandainya besok naik sampai di sini, gak masalah. Trading jangka menengah tuh kamu bisa menunggu sampai lain hari ada waktu loh koreksi di sini. Ini untuk jangka menengah tuh kayak gitu. Jadi ini sebenarnya untuk BBTN kita untuk jangka menengah itu kita sangat-sangat nyolong start banget. Kenapa? Ya kita mengantisipasi. Kalau sampai ini terjadi, ini bottom market, maka kamu sudah tahu bottomnya di level 1175. Di bawah 1175 artinya kamu cut loss. Di sini saya agak sulit menjelaskan tentang case BBTN ini, tapi saya harap kamu bisa memahami. Kalau kamu belum paham, kamu bisa ikut workshop Super Trader tanggal 6 sampai 7 Januari nanti dengan cara DM saya aja, ST, nama, email, dan WhatsApp. Ya, jadi bagaimana saya menjelaskan ini tuh benar-benar kita mesti punya satu pemikiran teknikal yang sama. Karena tadi ada yang bilang, wah ini kan kalau BBTN ini merah, ini kan jadinya lower low. Ya bener juga, nggak salah. Kalau misalkan nih ya, ini BBTN kena 1175, hari ini turun 1175 di bawah. Jadinya kan lower low, ini jadi merah. Iya, tapi merahnya di mana cuy? Ini merahnya di level support kuat di sini.
Ini yang banyak orang tidak bisa lihat, tarik mundur sampai ke belakang. Tapi coach-coach kita, mereka bisa lihat di situ. Dan mungkin ini bisa dijelaskan secara verbal. Kemudian, maka dari itu kita mementingkan edukasi baik IG Live, morning briefing, day briefing, dan summary. Kemudian, ya, sekali lagi saya mau kasih tahu untuk jangka pendek sebaiknya ya tetap berhati-hati. Tipsnya supaya kamu nggak cuma kena pantulan atau dead cat bounce, saya ulangin. 1. Caranya, kalau kamu swing trading, mau trading jangka pendek, maka kamu kurangin porsi tradingnya, nominalnya dikurangin. 2, kalau kamu mau trading jangka menengah, kamu mesti ngerti strateginya super trader, dan kamu bisa ngantrinya bukan cuma sehari doang, menunggu level sideways atau konsolidasi itu terbentuk dengan lebih baik. Kalau kamu nggak dapat BBTN hari ini, itu nggak masalah, besok-besok masih bisa dapat lagi. Kira-kira kayak gitu. Alti Bartiarti bilang hari ini mah cuan bungkus aja, market lagi nggak jelas. Berarti kamu swing trader antara cuan bungkus atau justru malah kita diem aja nih. Jadi kayak sniper tuh, diem aja nunggu dia terbentuk sideways. Kalau saya personally, saya tipe yang diem akan nunggu dia terbentuk sideways. Karena pattern yang di bawah mantul itu memang bisa aja dia turun ke bawah lagi nih. SMRA ya, aku review case tadi SMRA di sini banyak nih sama BBTN ya, aku kasih lihat di sini. Nih, aku kasih case tadi di sini. Ini SMRA ada support kuat di level 500-nya yang juga didapat dari sekitaran bulan Maret 2023 kemarin. Oke. Ya. Ya, jadi SMRA ini kalau untuk teman-teman yang trading jangka menengah tuh sebenarnya kayak gini nih. Yang tadi yang trade tuh nyolong start sebenarnya. Nah, ini baru nih, ini konfirmasi untuk jangka menengah bagus. Gitu loh. Kalau kalian mau nungguin ya kayak gini, ini yang ditunggu. Atau double bottom aja terus breakout gitu. Dengan catatan dia nggak jebol di bawah 500. Kalau jebol di bawah 500 itu artinya kena stop loss gitu. Oke. Pertanyaan dari Michael Asia. Orang-orang, jadi Michael dan Michael nih yang nanya ya. Yang kedua, pertanyaan dari Michael Asia. Orang-orang bilang ini waktunya serok untuk saham investing. Apa itu nggak malah bikin saham itu naik? Orang-orangnya siapa dulu nih? Definisi orang-orangnya. Kalau orang-orangnya adalah retail, maka dia tidak punya banyak kekuatan untuk naik. Tapi kalau orang-orangnya adalah institusi, dia punya kekuatan untuk beli dan bikin harga sahamnya bisa naik. Tapi kita retail, kita remah-remah rengginang, yang bisa kita lakukan adalah wait and see dulu aja. Oke. Terus mana ya, aku mau Miss matiin komen please. Tapi aku butuh juga Q&A di sini. Ini komen yang sangat lucu sekali. Chairless, tapi ini banyak orang punya pendapat seperti ini, jadi aku mau jawab. Nanti aku akan bahas tentang saham-saham yang lainnya ya, yang potensial. Tapi aku mau jawab dulu beberapa pertanyaan di sini. Tidak ada yang tahu pasti arah market. Jika ada yang tahu, sudah pasti all in ke satu saham dan jadi orang kaya. Mindsetnya banyak yang berpikiran seperti ini ketika trading atau investasi saham. Dan mungkin ketika bisnis, ketika melihat potensi bisnis bagus, langsung deh hajar nih, masukin semua modal di situ, kalau perlu pakai utang. Pertanyaan saya, di dalam hidup kita ini, apakah ada yang namanya kepastian 100% yang 1 tambah 1 sama dengan 2? Jawaban saya dan jawaban kamu, kalau kamu tahu pernah berbisnis, pernah bekerja, tidak ada sesuatu pun yang pasti, semuanya based on probability. Maka dari itu, kalau kamu berharap dengan kamu tahu masa depan bisa membaca 100%, maka susah sekali untuk bisa berhasil baik di dalam trading maupun bisnis. Yang bisa kita lakukan adalah membaca potensi pergerakan market dengan menggunakan grafik atau fundamental. Secara teknikal, kita melihat pergerakan jangka menengah, reversal beloknya itu menggunakan chart pattern. Secara teknikal, kalau kita melihat reversal untuk swing trading atau jangka pendek, itu menggunakan candle. Menggunakan candle reversal. Mana yang lebih valid? Yang lebih valid pastinya yang jangka menengah, karena dia signalnya lebih solid, ya. Yang lebih sering PHP yang jangka pendeknya, gitu.
Nah, itu yang pertama caranya untuk kita tahu probability market arah geraknya mau kemana. Itu dengan menggunakan technical yang pertama. Kemudian yang kedua, technical apakah selalu tepat gitu ya. Jadi kalau kita udah analisis breakoutnya bagus, sideways-nya bagus, pantulan dari supportnya bagus, apakah selalu naik? Belum tentu. Bisa jadi tiba-tiba ada apalah dia turun. Maka yang kita lakukan antisipasinya dengan menggunakan manajemen resiko, diversifikasi seperti yang diajarkan kalau di Amtrade untuk trading itu disamain semua porsi-porsinya gitu ya. Oke, terus aku mau bahas tentang beberapa saham dari sektor properti ya. Jadi sektor properti ini ada satu angin segar dari sektor properti yang berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi kebijakan baru mengenai pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN yang Halo. Terima kasih sudah bertahan di sini karena barusan di Solo mati listrik lagi. Kalian masih di sini? Aku lupa tadi bahas apa ya. Aduh. Oke, tadi bahas tentang sektor properti ya. Terima kasih yang masih bertahan di sini karena tadi ada kendala koneksi. Aku akan bahas dari sektor properti. Ini ada kebijakan baru mengenai pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN ya, yang akan ditanggung oleh pemerintah terutama untuk properti yang di bawah 2 miliar ya, yang di bawah 2 miliar gitu. Oke, ini akan memberikan dampak positif buat beberapa emiten seperti contohnya ada CTRA, Citra Indah City, Timur Cibubur yang berkisar harganya 500 juta sampai 1,5 miliar dan juga untuk BSDE dari Sinarmas Land harganya 400 juta sampai 2 miliar dan juga Sumarekon Bogor dan Bandung harganya 1,6 sampai 1,9 miliar. Jadi itu ada beberapa emiten yang diuntungkan dari kebijakan pemerintah. Nah, menjawab pertanyaan juga Sugama, kalau misalnya rekomendasi Amtrade awalnya hold atau buy, kemarin ada rekomendasi, tapi karena kondisi lagi breakdown jelek seperti kemarin, kan jebol support dan ada direkomendasi untuk batasi resiko. Tapi hari ini ada pantulan naik gitu. Gimana ya? Saya sih nggak bisa menjelaskan saham per saham, tapi yang saya bisa rangkum di sini adalah ngikutin morning briefing Amtrade dan juga melihat rekomendasi real time kita. Seperti contohnya hari ini kita ada buy SMRA. SMRA itu terakhir kita transaksikan sebenarnya udah cukup lama ya. Jadi SMRA ya pada 19 Oktober gitu. Jadi waktu itu SMRA kita ada kena stop loss 19 Oktober 19 Oktober waktu itu 19 Oktober tuh di sini. Ya, pas cut loss di sini. Nah, ini kan contoh ya. Ini memberi contoh untuk pertanyaan kemarin ya. Kemudian ini ada turun 1, 2, 3 hari kemudian dia mantul dari area support, kita buyback dan kita buybacknya tidak semua saham properti kita buyback atau kita rekomendasikan. Istilahnya, kalau baru mengalami pantulan 1 dan sehari, kita jangan terlalu agresif, kita titip sendal dulu ya Pak Joga Sugama. Jadi intinya adalah titip sendal dulu gitu. Oke. Kata Ayo Ijo nih, kita ibarat ikan kecil jangan berenang di depan ikan besar, bakal habis dimakan, ikutinya dari belakang. Ya itu kalau itu konteks lebih ke likuiditas sih, saham-saham yang likuiditasnya kecil jangan di aduh, gelap-gelapan. Oke, aku mau bahas sektor properti, padahal aku lagi semangat ya. Mati listrik nih. Oke, aku bahas sektor properti yang lain. Kalau tadi kita bahas SMRA, hari ini kita bahas BSDE. Sebagai contoh, ya ini BSDE. BSDE itu kita nggak beli hari ini, kita nggak rekomendasi beli. Kenapa? Karena ya itu tadi yang saya bilang, titip sandal dulu, ngetes dulu. Jangan-jangan ini technical rebound atau dead cat bounce aja gitu. Terus kemudian CTRA
CTRA ini kita juga enggak. Jadi tadi nitip sendalnya di SMRA. BBTN dan SMRA aja gitu. Jadi nitip sendal di dua itu aja. Hammer Story 77, kalau satu saham udah cuan 30% tapi mau masuk untuk investasi lagi. Yang jual 30% di take profit dulu nggak bagusnya. Sebenarnya kita mau take profit atau tidak itu pertimbangannya bukan karena kita mau masuk lagi di saham yang lain. Pertimbangannya kalau secara fundamental udah over value belum? Kalau secara teknikal jangka menengah itu patternnya udah mulai belok belum? Udah mulai patah tren belum? Sedangkan kalau jangka pendek swing trading itu candlenya udah mulai merah belum? Atau udah mulai keluar ekor atas atau ekor bawahnya belum? Gitu loh. Jadi itu semua aku jelasin di workshop Super Trader tanggal 6 sampai 7 Januari. Langsung aja DM aku, nama, email, dan WhatsApp. Semoga bisa membantu. Please bagi-bagi dong yang arah besok boro-boro. Kalau misalkan besok nggak jatuh lagi aja udah bagus gitu. Jadi ini Oktober belum berakhir. Kita melihat hari ini ada pantulan. Kita belum berani mengkonfirmasi, belum bisa mengkonfirmasi bahwa ini adalah fix pantulan. Kita masih melihat ini ada tanda-tanda dead cat bounce ya, karena mantulnya tuh belum signifikan banget gitu. Cuman kita udah ada nitip sendal ke 1 atau 2 saham tadi. Untuk nentuin uptrend atau downtrend pakai chart daily, weekly atau monthly. Untuk nentuin uptrend atau downtrend pakai chart daily, weekly atau monthly. Kita pakai chart daily. Untuk jangka menengah kita pakai sekitaran pattern 3 bulan terakhir sampai 6 bulan. Sedangkan untuk jangka pendek kita pakai pattern beberapa hari terakhir, terutama dari candlestick-nya. Sedangkan untuk investasi jangka panjang kita pakai monthly. Monthly hours, yang beggar besok ada nggak woi? Enak aja ngomongnya nih kayak orang. Gini loh teman-teman ya, kamu mesti realistis. Ngelihat kondisi makro juga ya. Nih perhatikan, aku mau kasih lihat beberapa kondisi makro. Kita tidak bisa menggerakkan market, kita tidak bisa menggerakkan harga saham. Yang bisa kita lakukan adalah dance with the market. Jadi lagunya apa, musiknya apa, ya kita ngikutin aja. Oke, kita coba lihat dari US dollar-nya. Oke, kita perhatikan di sini ya. Jadi kalau marketnya memang lagi masih slow down, kayak internet saya hari ini, gak bisa dipaksakan, tapi ngeflow aja. Sorry internetnya slow down banget. Nah perhatikan di sini. Kita lihat aja ya kondisi makronya seperti ini. Jangan dipaksain harus sahamnya arah-arah multi bagger dalam sehari. Kita bisa cari saham yang berpotensi multi bagger. Tapi namanya multi bagger itu cuan sampai puluhan persen sampai 100%. Itu tidak terjadi dalam sehari. Mindsetnya harus diubah kalau di saham, bukan di forex ini. Bukan di kripto juga. Jadi bisa nggak cari saham multi bagger? Bisa. Untuk beberapa bulan ini, misalkan masuknya sekarang, nanti exitnya beberapa bulan lagi, itu bisa multi bagger. Nah tapi kalau kamu mintanya multi bagger dalam sehari atau 2 hari, itu spekulatif sekali. Nah perhatikan di sini, ini adalah kondisi, salah satu yang menunjukkan kondisi makro kita. Ini nilai tukar rupiah kita dibandingkan dengan dolar Amerika. Hari ini rupiah kita sedikit menguat, tapi jangan senang dulu. Kenapa? Karena kalau menurut saya ini adalah koreksi jangka pendek sifatnya. Dan ini bisa berpotensi untuk dia masih naik lagi rupiah sampai melemahnya di angka 16.220. US dollar berpotensi menguat terhadap rupiah sampai 16.220 atau 16 ribuan. Angka itu didapat dari manakah? Angka itu didapat dari historical. Kalau saya pakai monthly chart akan kelihatan lebih jelas. Didapat dari historical pada sekitaran bulan April 2020, bahkan sampai 16.350 itu masih memungkinkan. Dan perkiraan puncak dari kenaikan US dollar terhadap rupiah ini atau pelemahan nilai tukar rupiah, ini puncaknya terjadi di bulan Oktober dan mungkin di akhir Oktober yang tinggal beberapa hari ini dan di awal November, sehingga recovery-nya mungkin di pertengahan atau akhir.
November. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau melihat pattern seperti ini, semakin cepat dia naik seperti hukum gravitasi, dia akan semakin cepat turun juga gitu. Nah, ini salah satu yang kita perlu perhatikan secara makro. Dan kemudian kita perlu perhatikan juga secara makro US 10 years government bond yield. Perhatikan di sini. Bond yieldnya ini masih naik terus. Nah, beberapa hari ini IHSG dikasih napas. Jadi kalau kalian khawatir akan apakah ini dead cat bonds atau enggak IHSG-nya, masih ada potensi dead cat bonds. Maka dari itu kalian yang kalau rugi gemes, nggak usah trading dulu deh, nonton aja rekomendasi di Mtrade, nggak usah di kebanyakan hajar dulu. Nih perhatikan ya di sini, ini US 10 years-nya beberapa hari ini turun. Tapi ini udah mulai ada tanda pantulan lagi. Bakalan bisa naik sampai berapa sih? Imbal hasil obligasi 10 tahunan itu ya, kalau dia naik saham akan turun, kalau dia turun saham akan naik. Dan perhatikan di sini imbal hasil obligasi 10 tahunan dia bisa menuju sampai level 5,2% ya, atau tertingginya di sini adalah di angka 5,289%. Jadi perhatikan ya, ini perhatikan yang di atas di sini 5,289% gitu. Nah, perhatikan ini udah hampir mencapai level tertingginya sejak tahun 2007. Jadi kalian nggak usah terlalu panik juga. Ini monthly chart. Kemungkinan puncaknya akan terjadi di Oktober dan November gitu ya. Jadinya bisa potensi turun. US 10 years bond yield bisa potensi turun sehingga IHSG-nya bisa mantul. Jahat sekali Miss yang buat dead cat bonds. Nggak ada yang jahat, di market semuanya dagang. Nggak ada yang berniat untuk sengaja membuat dead cat bonds. Kenapa dead cat bonds itu bisa terjadi, pantulan jangka pendek itu bisa terjadi? Karena banyak investor, sebagian investor baik retail maupun trader maupun institusi, mereka udah mulai nyerok tipis-tipis. Tapi secara psikologi market itu masih banyak yang takut, banyak yang fear gitu loh. Makanya terjadi dead cat bonds atau pantulan jangka pendek. Tapi sekali lagi, perlengkapi dirimu tuh dengan ilmu yang benar gitu. Jadi jangan berharap kayak tadi tuh siapa tuh bilang, woi kasih saya woi saham yang besok multi bagger. Emangnya saya ini mesin pencetak uang gitu loh. Emangnya kita tuh Mtrade mesin pencetak uang? Nggak begitu juga konsepnya kali babang gitu ya. Intinya adalah kita nge-flow. Konsepnya ketika kita trading itu flow with the market, we dance with the market. Marketnya US 10 years bond yield masih bisa naik. USD dan IBR, USD-nya masih bisa naik, IBR masih bisa melemah, kita tunggu dulu. Sekarang kita mau lihat untuk bond yield-nya Indonesia, gimana kabarnya. Nah, ini perhatikan juga, ini yang bikin IHSG turun beberapa hari yang lalu, termasuk dengan kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia. Di sini juga bond yield Indonesia tuh berpotensi naik juga sampai ke level 7,554. Nah, jadi perhatikan di sini. Ini ada turun dikit, koreksi dikit, tapi masih bisa naik lagi. Kesimpulannya, aku mau kasih kesimpulannya aja lah, biar kalian juga nggak bingung. Kesimpulannya IHSG arahnya kemana? Masih bisa naik nggak atau masih bisa turun nggak? IHSG kesimpulannya masih ada rawan terkoreksi untuk turun. Dan kenaikannya di sini sifatnya juga masih temporer. Kalau turun arah IHSG ke 6740-an dan ada potensi untuk mantul zigzag di situ dulu. Ya, apakah bisa IHSG menuju ke 66? Kita jangan berandai-andai dulu. Tapi kalaupun terjadi di 66, maka yang paling menang adalah kamu yang punya cash banyak untuk nyerok saham-saham big banks. Saham-saham yang berfundamental bagus. Dan sekarang saya udah mulai ngintip-ngintip untuk nitip sendal di sektor properti. Semoga semua yang saya bagikan bisa bermanfaat ya. Beli Sido buat yang masuk angin, kata Martley. Bukan rekomendasi dari aku Pom-Pom Sido ya. Oke, thank you. Ada Renaldo yang sempat kepahitan dengan saham apa sih, poultry ya. Semoga traumanya hilang. Oke. Udah gitu aja ya. Kesimpulannya ikutin prediksi BMKG? Enggak. Kesimpulannya adalah mesti merhatikan teknikal. Teknikalnya bukan teknikal saham doang, bukan cuma teknikal IHSG doang, tapi juga teknikal dari makro, termasuk juga nilai tukar rupiah kita dan juga bond yield dari Amerika dan Indonesia, itu yang paling gampang untuk dipantau. Juga suku bunga The Fed dan Indonesia
dan inflasi pastinya yang sangat penting sekali untuk diperhatikan. Ini ya, kamu tetap semangat. Kalau kamu baru masuk saham dan kena cut loss terus, ya slow down dikit. Kayak M-Trade sekarang juga masih mengurangi dalam tahap bertahan. Kita beberapa hari ini kita dalam tahap bertahan, rekomendasinya sangat minim sekali. Hari ini cuma nitip sendal di properti 1 dan bankingnya cuma 1 aja. Itu pun juga untuk bankingnya kita jangka menengah, nggak ada jangka pendeknya. Sedangkan kalau untuk propertinya SMRA kita nitip buat jangka pendeknya dengan porsi sangat kecil sekali. Semoga yang saya bagikan semuanya bisa bermanfaat. Dan kalau kamu member M-Trade, kamu lagi gundah gulana, misalkan lagi mengalami, loh kok yang aku beli kena cut loss, yang cuan aku belum dapat, silahkan tulis di menu tanya saham ya, Q&A menu tanya saham. Kalau ke DM Instagram aku kadang-kadang malah nggak kebaca ya, dan aku udah pesan sama tim aku untuk mereview semua pertanyaan dengan baik. Dan kalau kamu perlu nih ya, penasaran banget nih untuk dijadwalkan melalui Zoom, tim kita bersedia membantu. Semoga bermanfaat dan salam profit. Jangan lupa tanggal 2 November 2023 at IDX Main Hall, pendaftaran akan kita tutup besok untuk kamu pemilik bisnis yang mau IPO. Salam profit. Dah Pak Indra, dah Jericho, dah Bagas. Kelupaan ngasih tahu besok workshop super trader investasinya naik lagi, jadi langsung aja DM saya ST nama email WhatsApp yang mau belajar. Good night. Bursa CPO nggak seseksi bursa karbon. Dah.